menjadi laporan nanti kita ke Dikti bahwa di tengah pandemi ini insyaallah kita tetap aktif belajar walaupun kondisi yang tidak memungkinkan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama selamat berpuasa pada adik-adik semua. Selamat datang kepada adinda saya yang luar biasa ini, dari Sabarudin MT Sol. Jadi dia spesialis teaching English speaker for other languages. Jadi dia kekhususan kalau misalkan dia keguruan, kalau di dalam negeri dia kayak MPD. Tapi kalau di luar negeri dia khusus untuk dia apa? Ya kalau MED dia kalau yang keguruannya, kalau Tesol dia khusus pengajarannya. Untuk spesialisasi pengajaran bahasa Inggrisnya. Jadi beda kalau MED dia education, dia pendidikan secara umum. Namun kalau dia saya lihat kalau Tesol saya pelajari nyatanya dia khusus untuk pengajaran kebahasaannya. Jadi luar biasa spesialisnya memang. Jadi pada hari ini sebagaimana topik yang kita telah angkat pada part 1 ini, mungkin adik-adik yang lain selain pemateri bisa di mute-kan dulu anunya, Dek. Bisa di mute-kan dulu. Oke. Sebagaimana topik kita pada hari ini, belajar bahasa Inggris. Apa sih sebenarnya itu bahasa Inggris? Nanti kita akan dengarkan penjelasan lebih dalamnya bagaimana. Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Di apa yang mengharuskan kita belajar bahasa Inggris, apalagi di tengah era globalisasi saat ini, mau tidak mau semua lini pasti dan harus belajar bahasa Inggris. Dan bagaimana kira-kira tipsnya? Jadi kira-kira bagaimana, mungkin ada nanti dari Adinda ini, dari pemateri, apa-apa tipsnya. Karena bayangkan kalau misalkan mulai dari SD, rata-rata anak-anak itu keluhannya berdasarkan dari observasi yang selama ini saya lakukan. Mulai dari SD belajar bahasa Inggris, mungkin ada yang mulai kelas 4. Kalau di daerah itu kelas 4, 5, 6 dia mulai. Kalau di kota-kota itu seperti di Parepare, Makassar mungkin sudah dia mulai kelas 1 SD. Muncul lagi 3 tahun di SMP, masuk lagi 3 tahun di SMA. Sudah itu ikut lagi kursus. Nah kenapa masih, kadang bilang orang masih buntu-buntu gitu. Apalagi yang menjadi momok ini, ketika dia ikut kursus, nah saking itu masuk kursus, structure semua di kepalanya. Simple present tense nih, masih modal, masuk new gerund. Nah itu menjadi ketakutannya adik-adik semua untuk belajar. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti ada tips-tips khususnya, paling tidak memberikan motivasi. Karena ini bahasa Inggris saya lihat salah satu momok juga di salah satu mata kuliah. Apalagi ini mayoritas ini pesertanya Dinda, dia non English department. Jadi dia jurusan Pisipol. Kalaupun ada yang gabung, mungkin ada beberapa dosen gabung di sini. Dosen dengan ada juga dari luar. Karena saya lihat ini beredar ke mana-mana, misalnya ini sampai ke Jawa. Saya bilang, tidak bisa batasi, jadi silahkan saja gabung siapa. Yang jelasnya kita saling sharing, saling berbagi, apalagi di bulan puasa. Jadi mungkin bahwa beliau alumni S1 dari UIN Alau di Makassar. Beliau alumni S2 dari Monash University Australia. Dari waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dinda. Silakan. Kita pakai slide atau bagaimana, Dinda? Dinda aja. Apa kan? Artinya ada presentasi atau tidak ada, Ji? Oh, tidak ada, Ji. Oh iya, silakan Dinda. Oke, silakan disimak yang lain deh ya. Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di kelas daring ini untuk membahas sebuah topik, itu apa itu bahasa Inggris, yang terbagi menjadi 3
pertanyaan yang harus kita jawab pada siang hari ini, yaitu apa, kenapa, dan bagaimana. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang kita ilmu pengetahuan sehingga kita mampu berislam seperti sekarang ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Asrifan yang telah mengundang saya untuk pada kegiatan yang hari ini. Saya yakin Bapak Dr. Andi Asrifan ini salah satu dosen di favorit lagi. Saya lihat beberapa kegiatan-kegiatannya, ya sangat-sangat memberikan inspirasi dan motivasi bagi teman-teman dan termasuk saya juga sebenarnya. Jadi tadi saya sudah diperkenalkan secara singkat, tapi ada hal yang mungkin saya ingin sampaikan. Ini untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan teman-teman, karena mungkin di sini ada yang lebih tua yang ikut forum ini, ada yang lebih tua dibanding saya, ada yang lebih muda dibanding saya yang disampaikan tadi sama Bapak. Ada yang dosen mungkin, ada yang masih sementara mahasiswa. Jadi saya kelahiran 1992, jadi kira-kira umur saya sekitar 28 sekarang. Jadi kalau misalnya ada peserta yang lebih tua dibanding saya, karena ada juga yang peserta yang lebih muda, mungkin lebih baik saya sapa dengan perkataan teman-teman atau sahabat-sahabat saja supaya lebih mencakup semuanya. Ya. Kalau adik-adik, ya bapak. Nah, jadi teman saya itu sahabat saja. Terima kasih. Jadi ada beberapa poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu poin pertama, saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya pribadi dengan bahasa Inggris ini. Jadi kapan awal mula saya tahu bahasa Inggris, kapan awal mula saya suka, dan apa alasan saya akhirnya saya suka bahasa Inggris dan bisa memilih jurusan bahasa Inggris. Jadi pada poin pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang itu. Kemudian di poin selanjutnya saya akan memberikan penjabaran sedikit singkat tentang apa sebenarnya bahasa Inggris ini, baik dari seluk-beluk, skill, kemudian level-level dari bahasa Inggris itu sendiri. Di poin ketiga, saya akan mencoba menjelaskan beberapa alasan untuk menjawab pertanyaan dari kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Intinya untuk mencari alasan kenapa bahasa Inggris itu menjadi penting bagi kita sekarang di era yang seperti sekarang ini, tentunya di era digital, di era globalisasi sekarang ini. Kemudian di poin keempat, saya akan membagikan pengalaman saya pribadi juga, bagaimana saya belajar bahasa Inggris dari beberapa cara-cara saya yang mungkin bisa ditiru oleh teman-teman juga, dan kalaupun misalnya ada hal yang tidak cocok bisa diadaptasikan sesuai dengan gaya berpikir teman-teman. Dan di bagian terakhir saya akan memberikan kesimpulan, ya, nilai-nilai ataupun hal-hal yang menurut saya penting dari pembahasan-pembahasan dari setiap poin tersebut. Baiklah teman-teman kalian, kita akan beralih ke poin pertama. Jadi saya akan menceritakan kenapa, kapan, dan alasan saya akan menurut saya untuk menyukai atau menganggap penting sesuatu itu harus ada alasannya. Jadi kenapa saya suka bahasa Inggris dan akhirnya saya menganggap bahasa Inggris ini penting. Jadi ada alasan di balik sama itu. Saya mulai mengenal bahasa Inggris itu di bangku madrasah.
madrasah. Kebetulan saya siswa madrasah ya, siswa madrasah sanawiyah. Di kelas 1 awalnya saya di kelas 1 itu menganggap bahasa Inggris itu biasa-biasa saja, tidak menganggap bahasa Inggris sesuatu yang luar biasa. Mungkin disebabkan oleh guru saya pada waktu itu kurang memberikan sesuatu yang memotivasi atau kurang menarik lah bagi saya pada saat itu. Tapi setelah naik di tingkat selanjutnya di kelas 2 itu ada seorang guru yang ditugaskan ya PNS yang baru diangkat, ditugaskan di sekolah saya, dan pada saat itu beliau mengajar dengan metode yang menurut saya sangat menarik, interaktif dan memotivasi. Jadi mulai situlah saya menganggap bahasa Inggris itu sesuatu yang awalnya bukan sesuatu yang penting, tapi sesuatu yang keren lah. Melihat guru saya ketika menjelaskan di kelas itu menggunakan bahasa Inggris, wah, saya menganggap bahwa bahasa Inggris itu keren. Orang yang bisa berbahasa Inggris itu keren. Jadi itu alasan awal saya kenapa akhirnya saya suka bahasa Inggris, karena melihat guru saya yang keren. Yaitu alasan awam yang bagi anak-anak sekolah itu merupakan sebuah alasan yang masuk akal lah untuk terlihat keren. Singkat cerita, karena saya sudah menyukai bahasa Inggris tersebut, saya mulai belajar caranya. Bagaimana cara saya belajar itu mungkin cukup berbeda ya dengan cara belajar sekarang di era digital ini. Dulu saya tuh masih belajar secara konvensional, jadi masih menggunakan kamus. Jadi saya coba menghafal kosakata pada waktu itu, menghafal saya list kosakata beberapa. Jadi setiap kosakata yang saya temukan di buku teks itu yang saya tidak tahu artinya, saya catat, kemudian saya hafalkan, kemudian saya praktekkan dengan teman saya. Jadi saling mengecek hafalan satu sama lain. Ya, itu metode yang konvensional menurut saya, karena kalau sekarang cara tersebut mungkin sudah terbilang sesuatu yang old lah, sesuatu yang tua. Kemudian cara saya yang lain itu dengan belajar melalui radio. Ya, pada waktu itu saya masih ingat ada siaran di radio itu setiap 2 kali seminggu kalau tidak salah, khusus belajar bahasa Inggris, sekitar 30 menit, 15 menit lah. Jadi setiap siaran itu diputar, saya selalu standby dan saya selalu belajar di situ, meskipun hanya mendengarkan sedikit demi sedikit, tidak paham secara utuh apa yang dikatakan oleh yang berbicara dalam radio tersebut, tapi paling tidaklah ada hal-hal yang bisa saya pelajari dari radio tersebut. Ya, selanjutnya pengalaman yang sedikit berbeda setelah saya naik tingkat ke sekolah umum ya, SMA. Pada saat itu guru saya itu ya metode pengajarannya biasa-biasa saja. Ya, hanya masuk kelas, kemudian memberikan hafalan, bukan memberikan hafalan, masuk kelas, suruh menerjemahkan, kerjakan soal, dan itu terus berulang setiap kali pertemuan. Jadi motivasi saya untuk belajar pada waktu SMA itu menurun pada saat itu, karena mungkin dipengaruhi salah satunya karena metode pengajaran dari guru saya waktu SMA. Dan pada saat itu saya lebih condong untuk belajar ilmu eksakt, karena kembali lagi pada alasan awal bahwa melihat gurunya yang menarik, cara mengajarnya yang interaktif. Pada waktu itu saya lebih suka lagi kepada jurusan biologi, tapi jurusan biologi karena alasan kesukaan terhadap guru. Jadi saya pribadi menganggap bahwa ketika teman-teman pada waktu sekarang ada yang menganggap bahwa bahasa Inggris itu sesuatu yang tidak berbiasa, sesuatu yang tidak, atau bahkan mengatakan bahasa Inggris itu adalah yang sulit,
itu bukan 100% kesalahan teman-teman, tapi itu merupakan suatu dampak dari proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dalam hal ini saya tidak ingin menyalahkan guru-guru kita yang dahulu karena beliau-beliau juga berjasa dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Tapi belajar dari situ, marilah kita sekarang mengubah cara pandang kita terhadap bahasa Inggris. Mungkin dulu kita menganggap bahasa Inggris itu biasa-biasa saja. Jadi saya berharap setelah setelah diskusi ini ada perubahan mindset dalam pikiran kita, paling tidak menganggap bahasa Inggris itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Ya, singkat cerita, pada tahun 2019 saya lulus sekolah di SMA dan akhirnya lanjut kuliah ke Makassar. Dan pada waktu itu mungkin sudah takdir. Sebenarnya pilihan pertama saya adalah biologi pada waktu itu. Tapi karena takdir kemungkinan saya diluluskan di pilihan kedua saya itu bahasa Inggris. Dan sampai sekarang saya jalani terus menggeluti bahasa Inggris sampai sekarang ini. Dan saya menganggap bahasa Inggris sangat berdampak lebih dalam kehidupan saya. Maksudnya pada tahun 2016 lalu saya berkesempatan untuk melanjutkan kuliah ke salah satu universitas di luar negeri, yaitu di Australia, Monash University, berkat beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia, yaitu LPDP, yang saya pribadi menganggap saya bisa ke sana selain mungkin dari berkat dari izin, berkat dari kerja keras, berkat dari takdir mungkin. Itu salah satu hal yang sangat sangat berdampak atau memberikan saya kesempatan untuk ke sana, itu adalah karena adanya bahasa Inggris yang saya pelajari di waktu-waktu sebelum saya mendaftar. Jadi salah satu inti kita, salah satu hal yang bisa menjadi alasan kita belajar bahasa Inggris itu adalah untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Karena saya tidak menjanjikan ketika teman-teman sekalian mempunyai kemampuan bahasa Inggris akan mendapatkan beasiswa ke luar negeri, tapi saya menjamin kepada teman-teman ketika memiliki kemampuan bahasa Inggris, teman-teman punya kesempatan paling tidak untuk berkompetisi dengan peserta-peserta lainnya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Begitu teman-teman. Itulah sedikit cerita tentang kisah pribadi saya ya tentang bahasa Inggris dengan saya. Baiklah, kita akan melangkah ke poin kedua, yaitu apa itu bahasa Inggris. Ya, kita sama-sama sudah tahu bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional di mana dipergunakan oleh banyak orang di dunia ini, di bumi ini ya. Jadi paling tidak untuk menjadi seorang atau masyarakat internasional, kita harus paham bahasa Inggris. Karena untuk berkomunikasi satu sama lain dengan orang di luar sana yang berbeda bahasa dengan kita, ya salah satunya kita bisa menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian klasifikasi bahasa Inggris. Ini sedikit teoritis, tapi untuk menyampaikan apa itu bahasa Inggris secara singkat saja, yaitu ada klasifikasi, ada namanya mother tongue atau bahasa asli yang biasanya ini berlaku untuk orang-orang penutur aslinya, misalnya di Inggris, di Australia, di Amerika. Itu bahasa Inggris adalah mother tongue atau bahasa ibu mereka. Kemudian di level selanjutnya ada second language. Ini adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa kedua ya. Ini terjadi ataupun berlaku di negara-negara koloni Inggris. Salah satunya misalnya di Malaysia. Di Malaysia itu bahasa Inggris itu digunakan sebagai bahasa kedua.
Jadi selain bahasa Malay, mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Jadi tidak heran ketika misalnya di daerah-daerah perkotaan di Malaysia itu banyak masyarakatnya yang bisa berbahasa Inggris karena memang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Kemudian selanjutnya ada foreign language, jadi bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Itulah yang kita alami di Indonesia ini. Kita masih berada pada level bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ya, itu juga yang mungkin menjadi alasan kenapa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mau belajar dan tidak tahu bahasa Inggris. Itu mungkin jadi salah satu alasan karena tidak dianggap penting di Indonesia itu karena masih menjadi bahasa asing. Tapi fakta yang menarik bagi saya adalah jumlah penutur bahasa Inggris di Indonesia, di dunia itu, baik second language maupun foreign language itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan penutur aslinya. Jadi jumlah orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai native language itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan bahasa Inggris sebagai second language maupun foreign language, ya. Jadi sekarang ini terjadi sebuah kepanikan kalau bisa dikatakan bagi penutur-penutur asli bahasa Inggris di Inggris misalnya di Amerika, bahwa jumlah mereka itu sedikit. Jadi mereka mensiasatinya dengan mencoba mempelajari bahasa di luar bahasa mereka. Misalnya contohnya di Australia, di sekolah-sekolah itu mereka belajar bahasa negara-negara Asia termasuk bahasa Indonesia. Jadi di Australia itu ada mata pelajaran pilihan ya buat siswa-siswa di sana untuk memilih bahasa apa yang mereka ingin pelajari, dan salah satunya itu adalah bahasa Indonesia. Jadi kita saja yang orang Indonesia, yang orang luar sudah mempelajari bahasa kita, kenapa kita belum mempelajari bahasa mereka? Dan saya yakin mempelajari bahasa mereka itu penting karena ini berkaitan dengan kompetisi global di saat sekarang ini. Jadi teman-teman, mungkin orang-orang Australia menganggap bahwa belajar bahasa Indonesia itu penting untuk melakukan trade atau perdagangan bebas ke Indonesia, misalnya perdagangan di bidang ekonomi. Dan di situ pula lah kita harus mengambil pelajaran. Kenapa kita tidak mempelajari bahasa Inggris? Ya, begitu teman-teman sekalian. Kemudian untuk bagian skillnya, skill bahasa Inggris kita sudah sama-sama tahu ada beberapa skill ya, ada 4. Ada diklasifikasikan menjadi 2, ada produktif, ada reseptif. Produktif itu seperti berbicara, kemudian menulis. Untuk reseptif itu hal-hal skill-skill yang diterima, misalnya mendengarkan, kemudian membaca. Dan skill ini untuk sekarang ini bisa dites, atau kemampuan kita atas 4 skill ini bisa dites melalui tes-tes yang berskala internasional. Ada satu yang sama-sama kita kenal namanya TOEFL, ada IELTS. Jadi bahasa Inggris sekarang kemampuan bahasa Inggris kita bisa dites melalui 2 jenis tes tersebut. Selanjutnya bahasa Inggris pun itu mempunyai dialek yang berbeda-beda ya teman-teman. Sama halnya dengan bahasa Bugis. Mungkin ada bahasa Bugis logat Bone, ada bahasa Bugis logat Sidrap, Pare-Pare ya. Begitu halnya juga dengan bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris aksen British, ada bahasa Inggris aksen American, ada bahasa Inggris aksen Australia, ada pula bahasa Inggris ya aksen Singapura, ada pula bahasa Inggris aksen Jepang.
Jadi semua bahasa Inggris di dunia ini mempunyai aksen-aksen yang berbeda, tapi tetap saling mengerti satu sama lain. Ya, untuk British mungkin teman-teman bisa menonton film dari Harry Potter ya. Harry Potter itu menggunakan bahasa Inggris aksen British. Kalau misalnya untuk Amerikan ya, teman-teman bisa mendengarkan atau menonton film Captain America ya, itu salah satu contoh dari aksen Amerika. Kemudian untuk Japanese ya, ini sesuatu yang jenaka menurut saya. Jadi Japanese itu kalau misalnya teman-teman ingin melihat salah satu, tapi ini jenaka, video jenaka ya, teman-teman bisa akses di YouTube, mungkin judulnya itu I Speak Japanese. Jadi nanti setelah diskusi ini teman-teman mungkin bisa akses, dan itu menurut saya sesuatu yang menarik dan juga sesuatu yang bisa menghibur lah teman-teman. Itulah tadi beberapa perkenalan singkat tentang apa itu bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris sekarang itu sudah sesuatu yang go internasional ya, sudah sejak lama sebenarnya. Kemudian bahasa Inggris itu ada 3 klasifikasi: bahasa Inggris sebagai native language, kemudian second language, kemudian foreign language. Skillnya ada 4 ya, kita sama-sama tahu: listening, speaking, reading, dan writing. Itu bisa dites dengan tes TOEFL ataupun IELTS. Kemudian aksennya juga ada berbagai macam ya, seperti kita ketahui ada British, American, Australian, English, Japanese, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, kita melangkah pada poin selanjutnya, yaitu kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Ini adalah hal yang harus kita jawab pada pertemuan kali ini menurut saya. Kita harus mempunyai sebuah alasan ketika kita ingin melakukan sesuatu, teman-teman. Karena dengan alasan tersebut, kita akan memiliki motivasi yang lebih untuk melakukan hal tersebut. Misalnya, kita berpuasa hari ini dengan alasan apa? Mungkin karena alasan ingin mendapat pahala, ataupun alasan ingin mendapat kesehatan, karena kita sama-sama berpuasa itu memberikan nilai positif buat kesehatan kita ya. Jadi tergantung dari tujuan kita. Intinya dalam melakukan sesuatu itu kita harus memiliki alasan. Jadi kita harus tahu nilai dari apa yang kita lakukan. Begitu ya teman-teman. Jadi pada bagian ini saya akan mencoba menguraikan beberapa alasan yang kira-kira bisa menjadi alasan teman-teman juga untuk menganggap bahasa Inggris itu sesuatu yang penting. Jadi teman-teman, poin pertama itu adalah dengan belajar bahasa Inggris kita bisa mengimbangi perkembangan dunia pada saat ini, di mana kita tahu perkembangannya sangat pesat di era digital ini, teknologi dan lain-lain sebagainya. Kita dengan belajar bahasa Inggris kita bisa bergerak searah. Artinya dengan belajar bahasa Inggris kita tidak akan ketinggalan zaman, begitu ya. Dengan bahasa singkatnya begitulah. Karena kita ketahui bahwa di mana-mana bahasa Inggris itu sekarang digunakan. Misalnya di dunia digital, di internet ya, kita sama-sama tahu bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa programming, bahasa yang digunakan untuk beberapa website itu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian teknologi-teknologi sekarang itu banyak juga yang menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi untuk terjun, untuk mengetahui lebih jauh teknologi tersebut ya, kita harus memiliki kemampuan atau kecakapan minimal bisa mengartikan ataupun bisa bercakap dalam bahasa Inggris. Begitu teman-teman. Kemudian untuk
poin selanjutnya itu adalah dengan memiliki kemampuan berbahasa Inggris, kita membuka pintu ataupun gerbang yang lebih luas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ataupun mengembangkan pengetahuan kita. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kita sama-sama tahu bahwa kebanyakan buku-buku yang berkualitas, kebanyakan jurnal-jurnal itu dipublish dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, meskipun ada yang ditranslate ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain, tapi itu terbatas dan lebih banyak dalam versi bahasa Inggrisnya. Jadi ketika kita memiliki kemampuan itu untuk berbahasa Inggris, kita akan mudah mempelajari hal-hal baru tersebut. Ya. Kemudian untuk di bagian teknologi juga kita bisa mempelajari teknologi-teknologi baru, misalnya aplikasi-aplikasi yang ada dengan kemampuan kita di bahasa Inggris tersebut. Kemudian dengan memiliki pengetahuan bahasa Inggris juga kita akan mudah untuk kata sederhananya go internasional, karena dengan misalnya kita punya kemampuan untuk menulis cerita, misalnya kita bisa menuliskan tulisan kita dengan menggunakan bahasa Inggris dan itu bisa diakses dan dipahami oleh banyak orang, bukan hanya orang Indonesia. Jadi karya-karya kita itu akan dinikmati oleh banyak orang, teman-teman. Baik, untuk poin selanjutnya itu dengan bahasa Inggris juga kita bisa menjadi masyarakat internasional. Maksudnya masyarakat internasional di sini kita bisa saling berkomunikasi antar satu orang dengan orang yang berada di negara lain dengan bahasa Inggris ini. Tentunya untuk membangun networking ya teman-teman. Jadi networking sekarang itu sangat penting bagi saya. Karena dengan adanya networking ini kita bisa memperluas cakrawala kita atau memperluas gerakan kita, meskipun kita berada di sini tapi dengan adanya kenalan misalnya di luar negeri kita bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di luar negeri sana. Networking ini bisa juga kita bangun untuk tujuan bisnis, misalnya ketika ada di sini cuma punya mimpi atau punya cita-cita menjadi pebisnis, ya salah satunya kegunaan bahasa Inggris itu kita bisa bangun international connection. Jadi kita bisa membangun koneksi-koneksi internasional yang bisa mengembangkan atau mempermudah kita untuk mengembangkan bisnis kita ke depannya. Ada juga misalnya tujuan hanya untuk friendship atau pertemanan, ya bisa juga teman-teman dengan menggunakan platform-platform seperti Facebook, Instagram. Teman-teman bisa berteman dengan orang dari luar sana yang menggunakan bahasa Inggris ataupun orang yang di luar sana yang menggunakan misalnya orang Jepang yang bisa berbahasa Inggris. Teman-teman bisa membangun pertemanan dengan mereka dengan bahasa Inggris ini. Selanjutnya untuk refreshing ya. Refreshing teman-teman dengan ada kemampuan bahasa Inggris, teman-teman akan menikmati hiburan-hiburan yang dalam bentuk bahasa Inggris, misalnya lagu, kemudian film, ya. Jadi meskipun semuanya banyak film-film yang sudah ada subtitlenya, tapi bagaimana ketika misalnya kita menemukan film yang menarik tapi tidak ada subtitlenya, ya disitulah kemampuan berbahasa Inggris kita akan berguna. Kemudian untuk traveling juga, misalnya kita ingin ada harapan untuk bisa keliling ke luar negeri, jalan-jalan ke negara-negara Eropa misalnya, negara Amerika, di negara-negara
yang negara-negara paling harus Inggris ya, paling tidak berbicara paling tidak lah dengan menggunakan bahasa Inggris yang dasar. Jadi itu menjadi hal yang penting bagi saya yang teman-teman. Untuk poin selanjutnya itu untuk karir ya. Ketika teman-teman punya bahasa Inggris yang saya bisa mengatakan ya misalnya di sebuah teman-teman akan tapi kemungkinan akan menduduki posisi yang lebih baik dibanding teman-teman yang tidak punya kemampuan berbahasa Inggris tersebut. Dengan kemampuan bahasa Inggris tersebut juga teman-teman bisa bekerja di tempat-tempat yang wow, misalnya di kementerian di Indonesia. Itu salah satu persyaratan untuk bekerja di sana itu adalah adanya sertifikat lainnya dengan kemampuan kita ini ya. Jadi itu 3 tadi alasan yang saya urut berdasarkan skala kepentingan. Dan untuk poin selanjutnya itu adalah di bidang pendidikan. Disinilah saya menemukan sesuatu yang sangat berharga dari bahasa Inggris ini. Jadi di bidang pendidikan ini teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa sekarang ini ketika misalnya kita ingin melanjutkan kuliah ke jenjang selanjutnya, misalnya ke S2 ataupun S3, salah satu syarat yang dipersyaratkan oleh universitas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu adalah sertifikat Inggris, yaitu TOEFL ataupun IELTS. Jadi teman yang ingin lanjut kuliah itu harus memiliki sertifikat tersebut ya. Tapi di Indonesia tidak semua universitas mensyaratkan, tapi kebanyakan sudah mensyaratkan, apalagi di luar negeri misalnya. Ya, mengenai hal ataupun yang berkaitan dengan lanjut kuliah, saya ingin sedikit bercerita pengalaman saya pribadi, bahwa sebenarnya dulu teman-teman, saya sampaikan sekarang bahwa dulu saya sebenarnya tidak diizinkan untuk lanjut kuliah ke jenjang S1 ya. Jadi ini adalah perjalanan hidup saya, karena pada saat itu ya kita tahu sama-sama ya, mungkin salah satu alasan orang tua adalah di bagian finansial, karena saya lahir dan besar di keluarga yang bukan dari keluarga yang berkecukupan ya teman-teman sekalian. Jadi pada waktu itu setelah lulus sekolah, saya mencoba bicara dengan kedua orang tua saya dan mengatakan saya ingin lanjut sekolah, tapi pada saat itu orang tua tidak mengizinkan karena masalah finansial. Tapi setelah lama-lama saya bujuk, akhirnya dikasih satu kesempatan seperti ini, naiklah ke Makassar, daftar sekali, misalnya kamu lulus lanjutkan, kalau tidak usah. Itu kata-kata yang saya ingat sampai sekarang. Dan akhirnya saya pun daftar ke Makassar, dan setelah lama menunggu pengumuman, akhirnya alhamdulillah saya lulus. Dan pada saat itu mulai lunaklah hati orang tua saya untuk memberikan
saya izin lanjut kuliah ke eh, Makassar pada waktu itu. Kemudian untuk studi S2 saya sebenarnya hal yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah, kalau saya bisa katakan, ini adalah takdir atau rezeki yang mungkin sudah menjadi garis tangan saya, teman-teman. Selain karena adanya kemampuan bahasa Inggris yang saya miliki. Karena awalnya setelah lulus S1 saya tidak pernah berpikir lebih jauh untuk lanjut kuliah ke luar negeri. Ataupun lanjut kuliah untuk S2 saja itu di dalam negeri, saya tidak pernah berpikir untuk itu. Karena dari alasan awal saya tadi, karena masalah finansial, S1 saja waktu itu dilarang, apalagi S2 begitu. Jadi setelah lulus S1 itu saya langsung coba mencari pekerjaan pada waktu itu. Saya legalisir fotokopi ijazah saya itu hampir 10 lembar kalau tidak salah, 10 lembar lebih lah. Kemudian saya bagi sebar ke beberapa instansi, baik itu di pendidikan ataupun di perusahaan-perusahaan di Makassar. Tapi berbulan-bulan itu tidak ada hasil, tidak ada respon apapun. Ya mulai disitulah saya mulai berpikir apa yang saya harus lakukan. Saya coba searching di internet kemampuan untuk berbahasa Inggris. Apa yang bisa saya raih dengan hal ini? Saya mulai mencari-cari di internet dan menemukan bahwa banyak beasiswa yang tersedia untuk melanjutkan studi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dari situlah saya mencoba untuk mendaftarkan diri saya untuk mengikuti seleksi pada waktu itu LPDP ya. Dan kebetulan sudah ada juga teman saya yang lulus pada waktu itu, jadi saya coba diskusi dan membangun komunikasi dengan teman saya tersebut untuk mencari tips-tipsnya untuk lulus beasiswa LPDP ini. Singkat cerita, ini adalah pertama kalinya saya daftar beasiswa dan alhamdulillah lulus juga. Jadi dari cerita tersebut, ya saya katakan tadi, ini sudah menjadi sebuah garis tangan karena saya sudah mencoba mencari pekerjaan berkali-kali, berbulan-bulan tidak ada respon, tapi satu kali mendaftar saja itu sudah lulus ya teman-teman sekalian. Kemudian dengan adanya bahasa Inggris ini, saya bisa melanjutkan kuliah ke luar negeri. Jadi teman-teman yang memiliki harapan untuk melanjutkan sekolah lebih jauh, sekolah lebih kepada level yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, itu salah satunya dengan bahasa Inggris. Dan untuk penyedia beasiswa sekarang ini saya anggap sangat banyak ya penyedia beasiswa untuk lanjut studi. Yang menjadi permasalahan banyak teman-teman sekarang itu termasuk adik-adik ataupun teman adik-adik angkat saya, adik-adik tingkat saya di universitas itu adalah kurangnya kemampuan berbahasa Inggris, karena itu salah satu syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan beasiswa tersebut, paling tidak untuk mengikuti seleksi dan berkompetisi dengan peserta-peserta yang lainnya. Untuk informasi beasiswa ini, saya punya satu website yang menurut saya sangat baiklah untuk penyedia-penyedia mengakses informasi tentang penyedia-penyedia beasiswa ini. Teman-teman bisa akses di beasiswa pascasarjana.com, itu salah satunya ya. Meskipun masih banyak yang lain, tapi saya merekomendasikan
website ini karena dari sini juga lah saya menemukan informasi beasiswa LPDP yang telah membiayai perkuliahan saya ini. Jadi teman-teman mungkin nanti yang ingin mencari informasi yang lebih jauh tentang penyedia beasiswa ini bisa akses di beasiswa pascasarjana.com, dan ini selalu update ya teman-teman, update. Jadi ketika misalnya ada beasiswa yang dibuka, biasanya selalu update di website ini. Ya, itulah tadi di poin kenapa, alasan kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Ada 4 alasan yang saya kemukakan di sini. Pertama, untuk mengikuti perkembangan zaman. Kedua, untuk membuka pintu untuk mengembangkan pengetahuan lebih luas. Selanjutnya untuk karir. Dan yang terakhir itu adalah untuk pendidikan, untuk melanjutkan pendidikan. Jadi, saya tidak memaksa teman-teman untuk mengatakan bahasa Inggris itu penting karena bisa berguna untuk pendidikan saya. Seperti alasan saya kenapa saya menganggap bahasa Inggris itu penting, tapi paling tidak teman-teman bisa memilih beberapa 4 poin tadi yang kira-kira menurut teman-teman itu hal yang penting, dan akhirnya teman-teman termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Satu saja alasan untuk belajar bahasa Inggris itu sudah cukup bagi saya. Kalau misalnya teman-teman ingin belajar bahasa Inggris misalnya karena ingin mengembangkan bisnis ke level internasional, ya itu sudah cukup bagi saya. Begitu ketika misalnya teman-teman punya alasan untuk belajar bahasa Inggris karena itu, ataupun misalnya teman-teman ingin bekerja di luar negeri, cukup satu saja alasan untuk belajar itu, dan akhirnya dengan alasan itu teman-teman punya motivasi, punya dorongan lebih untuk belajar bahasa ini ya. Jadi intinya adalah mari kita sama-sama mencari kira-kira di bagian mana ataupun di posisi mana bahasa Inggris itu menjadi hal yang bernilai bagi teman-temannya. Mungkin di bidang pendidikan, di bidang karir, di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, terserah teman-teman untuk menemukannya sendiri. Baiklah, kita akan melangkah ke poin selanjutnya tentang bagaimana ini berkaitan dengan cara kita belajar bahasa Inggris ya. Tapi sebelum ke membahas cara, kita harus, hal yang penting bagi saya di sini adalah perubahan mindset atau pembangunan mindset. Mungkin kebanyakan teman-teman di sini ada yang menganggap bahasa Inggris itu susah. Ya, saya tidak mengatakan itu sesuatu yang wow, tapi itu sesuatu yang lumrah bagi saya, karena kebanyakan memang ketika kita bertanya kepada siswa itu pasti mengatakan bahasa Inggris itu susah. Ya, hal inilah yang sebenarnya menjadi sebuah penghalang perkembangan ataupun kemampuan mereka untuk berbahasa Inggris. Jadi sebelum tahu caranya harus kita rubah dulu mindset kita. Jadi kita harus merubah mindset kita, mengatakan bahwa bahasa Inggris itu adalah hal yang mudah sebenarnya, hal yang mudah. Jadi hal-hal yang membuat teman-teman mengatakan bahasa Inggris itu susah, bahasa Inggris itu sesuatu yang sulit, lupakan semua dulu. Jadi kita bangun mindset kita dulu bahwa bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang mudah. Ya, tanam di pikiran kita bahwa bahasa Inggris itu sesuatu yang tidak sulit, karena ini akan sangat berpengaruh secara psikologis bagi teman-teman pada waktu belajar nanti, pada waktu mengembangkan bahasa Inggris teman-teman nantinya ya. Jadi kunci pertama harus mengubah mindset bahwa bahasa Inggris itu sesuatu yang mudah saja, sesuatu yang tidak sulit untuk dikuasai. Kemudian selanjutnya adalah harus confidence ya. Jadi sesuatu yang
sering menjadi kendala bagi teman-teman. Kebetulan saya dan teman-teman yang lain di universitas dulu sering melakukan kegiatan-kegiatan perkampungan bahasa Inggris di beberapa sekolah, baik di Makassar, pernah juga diadakan di Bone, di Sengkang. Salah satu yang saya perhatikan, sesuatu yang menghalangi siswa itu untuk mengembangkan bahasa Inggrisnya adalah confidence-nya, rasa percaya dirinya kurang, teman-teman. Mungkin mereka malu ketika mereka menggunakan bahasa Inggris dan mereka takut salah, ya. Itu suatu hal yang membuat mereka tidak percaya diri. Kemudian mungkin mereka juga merasa malu untuk berbahasa Inggris karena takut dibully sama teman-teman, misalnya sok pintar, sok barat-baratan dan lain-lain sebagainya. Jadi mungkin kita juga ada yang mengalami hal tersebut waktu sekolah dulu, ataupun sekarang juga ada yang mengalami hal tersebut, takut salah ketika menggunakan bahasa Inggris, takut dianggap lebay ketika menggunakan bahasa Inggris. Tapi itu sesuatu yang wajar, tapi menurut saya itu hal yang harus kita lawan ataupun kalahkan, ya teman-teman, karena kita butuh kepercayaan diri untuk belajar bahasa Inggris ini. Jadi percaya diri saja dulu, meskipun apa yang kita katakan ada salahnya ataupun belum sempurna, lanjutkan saja, tetap saja belajar terus, tetap praktiskan bahasa Inggris teman-teman tersebut yang saya yakin pada akhirnya nanti akan berkembang sendiri, dan ketika teman-teman bercakap dan menganggap bisa mengkoreksi sendiri lah apa yang menjadi kesalahan teman-teman. Jadi intinya confidence dan rasa percaya diri itu harus ada dulu. Jangan takut salah, jangan takut diejek dan lain-lain sebagainya. Jadi setelah pembangunan mindset, selanjutnya harus ada confidence di dalam diri teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke poin untuk membahas cara. Di sini saya membagi 3 ya, ada otodidak, komunitas, dengan les ataupun kursus. Jadi di bagian otodidak ini ada yang konvensional, ada yang menurut saya kontemporer ataupun baru untuk sekarang ini. Saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya belajar bahasa Inggris waktu S1 ya, S1. Jadi waktu S1 itu saya menganggap diri saya adalah salah satu mahasiswa yang kurang mampu lah berbahasa Inggris di kelas saya. Jika saya bandingkan dengan teman-teman yang lain yang tidak mampu menggunakan bahasa Inggris ketika di kelas untuk berdiskusi, saya adalah orang yang belum mampu pada waktu itu. Jadi karena dengan adanya hal tersebut, saya termotivasi untuk belajar secara otodidak, belajar dengan menggunakan buku. Misalnya saya dulu itu membeli buku, 2 buku ya teman-teman. Ada 1 buku yang benar-benar dasar, yang namanya itu Your Basic Vocabulary. Itu salah satu buku yang diterbitkan oleh salah satu rektor Universitas Islam Negeri Alauddin, itu Prof. Atta Rashad. Itu buku yang menurut saya sangat cocok digunakan buat teman-teman yang masih belajar bahasa Inggris pada level dasar, karena itu buku yang pernah saya gunakan waktu saya belajar di S1 dulu. Jadi secara otodidak saya beli 2 buku, 1 kamus dan 1 buku. Jadi kamus ini adalah kamus yang pocket dictionary yang bisa masuk ke kantong ya teman-teman. Jadi ya ini bukunya, buku yang ditunjukkan oleh Bapak ini adalah buku yang pernah saya gunakan dulu dan sangat berguna bagi saya untuk mengembangkan bahasa Inggris pada waktu itu. Jadi caranya itu saya masih metode yang konvensional pada saat itu. Saya masih dengan cara menghafal karena memang pada saat itu saya belum punya banyak vocabulary. Jadi caranya adalah saya menghafal vocabulary dari list-list yang ada di buku tersebut.
kemudian saya praktekkan, saya ucapkan, dan saya saling cek satu sama lain. Misalnya ketika di kampus saya coba teman saya coba cek hafalan saya, kemudian saya hafal, sama seperti ketika saya waktu di madrasah dulu ya. Tapi bedanya yang menjadi perbedaan sekarang adalah ketika berangkat dari kos ke kampus dulu, jarak kampus saya sekitar 700 meter lebih lah dari kos ke kampus. Dan setiap hari ketika saya berangkat ke kampus itu, saya selalu membawa kamus di kantong saya. Jadi ketika melihat suatu benda ataupun suatu kegiatan yang saya tidak tahu bahasa Inggrisnya, saya langsung buka kamusnya ya. Saya buka kamusnya. Misalnya di perjalanan saya melihat bunga misalnya. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya bunga. Akhirnya saya buka kamusnya, saya cari bahasa Inggris dari bunga, flower, dan metode belajar yang seperti ini menurut saya itu akan lebih berbekas di memori kita, karena itu sesuatu yang menjadi hal yang menjadi pengalaman. Jadi teman pada waktu itu saya berjalan ke kampus, saya selalu membawa kamus. Jadi ketika ada benda yang saya tidak tahu, saya cari artinya di kamus dan saya hafalkan. Nah, itu yang saya lakukan dulu. Itu secara otodidak ya. Untuk sekarang ini mungkin teman-teman, karena kita sudah hidup di era digital ya, teman-teman kita menggunakan cara yang berbeda ya. Mungkin kita menggunakan aplikasi. Teman-teman, ada aplikasi yang free, itu namanya nama aplikasinya itu Cake ya, bahasa Inggrisnya gue. Jadi teman-teman bisa download di App Store ataupun di Google Play Store. Itu ada namanya aplikasi Cake. Jadi teman-teman bisa belajar di situ secara gratis ya. Kemudian teman-teman mungkin bisa juga belajar dengan YouTube. Kita tahu YouTube itu banyak channel-channel yang menyediakan materi-materi bahasa Inggris, dan ada pula yang channel yang memang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa penyampaiannya. Saya juga dulu pernah belajar bahasa Inggris menggunakan YouTube ya. Pada waktu pelatihan sebelum itu, saya sempat diberi kesempatan untuk mengembangkan bahasa Inggris saya lebih dalam lagi. Dan saya waktu itu salah satu cara saya belajar itu dengan cara YouTube. Nonton YouTube. Waktu itu saya kekurangan saya itu di bidang speaking. Jadi untuk mengembangkan kemampuan saya untuk berbicara, saya belajar melalui YouTube. Jadi kita bisa mendengarkan bagaimana cara mereka mengucapkan bahasa Inggris, kemudian penekanan, stressingnya di mana, itu bisa kita lihat ya. Dan saya waktu itu belajar melalui channelnya English with Lucy. Jadi English with Lucy nama channelnya itu. Jadi saya belajar di situ. Dan kebetulan Lucy ini adalah orang British. Jadi aksen British yang dipergunakan di channel YouTube-nya ini. Teman-teman juga bisa belajar dengan cara itu. Dengan menggunakan YouTube ya, banyak sekali yang bisa kita akses sekarang. Kemudian dengan lagu ya, kita juga bisa belajar dengan lagu. Saya juga dulu belajar dengan lagu ya. Saya waktu itu belajar dengan lagunya Westlife ya, karena masih temponya itu tidak terlalu cepat. Jadi kata-kata yang disampaikan atau diucapkan dalam lagunya itu kita bisa dengar jelas ya. Jadi saya mendengarkan, jadi sambil membaca liriknya, saya terjemahkan dan saya sambil bernyanyi juga. Jadi belajar sambil have fun gitu ya. Tidak seperti metode konvensional tadi menghafal secara tulis sampai membuat kita bosan ya, tidak. Ini adalah sesuatu yang have fun.
Kemudian untuk selanjutnya movie, film juga kita bisa belajar dari film. Jadi caranya untuk belajar dari film itu kita buka subtitlenya, jangan gunakan subtitle, dengarkan saja dulu meskipun kita tidak paham apa yang mereka aktornya sampaikan, apa yang dibicarakan, tapi buka, jangan menggunakan subtitle. Jadi di awal jangan gunakan subtitle, setelah pemutaran selanjutnya teman-teman mungkin bisa menggunakan subtitle. Jadi itu cara kita belajar. Karena bahasa Inggris ini adalah pembiasaan ya teman-teman. Jadi semakin kita biasa mendengarkan ataupun melihat atau berinteraksi dengan bahasa Inggris ini, semakin kita akan terbiasa ya. Kemudian yang kita bisa gunakan sekarang ini yang menurut saya sesuatu yang baru ya teman-teman, itu adalah podcast ya. Podcast ini baru booming ya di Amerika, dan sekarang sudah banyak juga yang membuat podcast di Indonesia ya. Salah satunya banyak YouTuber yang seperti di Corbuzier, Raditya Dika itu mulai mengconvert materi-materi YouTube mereka ke podcast dengan transfernya menjadi suara ya, jadi file suara. Jadi Google Podcast ini juga banyak menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa akses di podcast ini di Google Podcast, misalnya teman-teman bisa akses di Google Podcast banyak itu untuk mendengarkan, yang paling tidak mendengarkan bahasa Inggris, karena kebanyakan podcast yang tersedia di Google itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi sama seperti saya halnya yang setelah pulang dari Australia, karena saya tetap ingin mempertahankan bahasa Inggris saya, paling tidak setiap hari saya memutar podcast itu ya, podcast, dan saya selalu mendengarkan supaya saya selalu terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi saya tidak lupa, karena saya yakin meskipun dulunya kita punya kemampuan berbahasa Inggris, tapi setelah beberapa tahun mungkin kita tidak pernah menggunakannya lagi, kita tidak pernah berinteraksi lagi dengan bahasa Inggris, ya akan sesuatu yang tidak mustahil ketika kemampuan kita akan menurun. Jadi dengan selalu berinteraksi di dalam kehidupan kita dengan bahasa Inggris itu adalah satu cara untuk kita mempertahankan ataupun belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Dari kedua cara tersebut, kekurangan dan kelebihannya pasti ada ya teman-teman. Dari konvensional itu pasti membosankan. Saya yakin sesuatu yang membosankan, harus menghafal dan lain sebagainya. Nah, untuk kontemporer itu salah satunya adalah tidak terstruktur ya teman-teman ya. Maksudnya yang menggunakan YouTube, podcast, aplikasi itu bukan terstruktur, itu kekurangannya. Tapi kelebihannya di sini adalah lebih fleksibel dan lebih fun menurut saya. Kita bisa sambil menonton, kita bisa belajar, sambil mendengarkan musik kita bisa belajar ya. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya, tergantung teman-teman nantinya memilih untuk melakukan yang mana ya, tergantung preferensi teman-teman sekalian. Kemudian cara selanjutnya, cara komunitas ya. Karena bahasa Inggris adalah bahasa ya teman, yang harus dipergunakan, harus dipraktekkan ya. Jadi salah satu cara yang saya lakukan waktu S1 dulu itu dengan bergabung di komunitas berbahasa Inggris, dan waktu itu ada banyak komunitas ya di kampung itu, ada banyak, dan saya hampir memasuki semuanya hampir pada waktu itu. Tapi ada akhirnya saya bertahan di salah satu komunitas belajar yang namanya New Generation Club ya. Itu salah satu komunitas belajar bahasa Inggris di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di komunitas-komunitas itu kita bisa mempraktekkan apa yang telah kita pelajari secara mandiri ya. Seperti saya yang dulunya menghafal kosakata,
saya menggunakan komunitas ini untuk mempraktekkan, untuk coba menggunakan kosakata itu dalam bercakap. Jadi itu salah satu keuntungannya kita gabung di komunitas bahasa Inggris, itu kita bisa langsung mempraktekkan apa yang kita pelajari, misalnya kosakata ataupun struktur-struktur bahasa yang kita pelajari ya. Jadi kemudian English Camp ya, salah satu program yang menurut saya sangat efektif ya bagi saya untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Dulu itu saya juga sering ikut English Camp dan akhirnya saya diajak untuk menjadi seorang instruktur pada waktu itu. Jadi kita sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan perkampungan bahasa Inggris ini di beberapa tempat. Jadi di Kabupaten Wajo pernah kita adakan, Kabupaten Wajo, kemudian di Kabupaten Goa, di beberapa sekolah juga pernah diadakan, dan ini adalah program yang menurut saya sangat efektif. Dengan waktu yang singkat, satu minggu itu, adik-adik peserta yang awalnya belum memiliki kemampuan berbahasa Inggris itu akhirnya bisa bercakap meskipun pada level dasar ya, karena mereka dibiasakan di setiap harinya itu di perkampungan itu menggunakan bahasa Inggris. Ketika misalnya melanggar menggunakan bahasa selain bahasa Inggris, itu akan diberikan hukuman ya, hukuman mungkin berupa pembayaran dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa dipadatkan Dek, karena ini masih banyak kayak ini mau bertanya-tanya ini. Oh ya, ya. Kemudian ya baiklah, untuk selanjutnya itu les ya, kita sama-sama tahu bisa secara face to face, bisa secara online. Banyak situs-situs yang bisa kita gunakan untuk belajar online. Yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa harus konsisten. Sini harus konsisten, tidak boleh berputus-putus, karena dengan konsisten teman-teman bisa meningkatkan kemampuan teman-teman dengan lebih jauh ya. Baiklah, kita masuk ke closing. Yang saya ingin simpulkan di sini adalah bahwa teman-teman harus temukan dulu inti atau nilai lebih dari bahasa Inggris itu. Jadi ini akan memotivasi teman-teman itu. Kemudian setelah itu rubah mindset teman-teman, bahasa Inggris itu mudah. Kemudian konsisten belajar, pilih beberapa jenis cara belajar yang cocok dengan teman-teman, dan harus konsisten ya, konsisten dari jauh, dari hari ke hari harus konsisten. Tidak boleh putus asa, tidak boleh terputus-putus gitu teman-teman ya. Sekian dari penjelasan saya, semoga bisa memberikan motivasi, apa itu dalam motivasi ataupun informasi-informasi yang bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dek, luar biasa informasinya. Dari sini ada tadi beberapa catat-catat tangkap, dan sempat saya tulis tadi di Word itu, termasuk tadi informasi beasiswa. Jadi nanti adik-adik semua yang ketika misalkan setelah selesai nanti ini sudah membara-bara itu semangatnya ya, nanti setelah selesai silakan nanti dicari tahu bagaimana caranya. Luar biasa dengan fasilitas yang ada di internet sekarang. Ada tadi beberapa yang sempat saya catat. Pertama, jangan lupa selalu isi dengan kegiatan produktif. Contohnya tadi dengan melakukan meeting kecil. Jadi dimulai dari kelas, mungkin ada meeting klubnya, entah apa namanya, silahkan. Atau kalau ada bilang Labaco English Club, terserah. Yang jelasnya bagaimana caranya ini, buatlah kegiatan-kegiatan produktif yang selalu mempraktikkan bahasa Inggrisnya. Mau salah, mau bagaimana, belakang yang jelasnya praktis. Berikutnya ada kegiatan camp. Nah, ini banyak sekali camp Dek. Artinya kalau yang punya waktu, punya dana, apalagi banyak mungkin sini pada padangkan atau yang telur atau apa, banyak modal-modalnya, bisa langsung ke Kediri.
daftar kalau sudah pandemi nanti. Bisa hidup di sana satu bulan, pulang itu ya insya Allah sudah. Karena memang kalau camp itu memang kita diisolasi dalam satu wilayah itu kita harus berbahasa Inggris. Full dalam berapa hari. Di UPC juga itu yang Kincir Angin itu ada di sana desa Pabersang memang untuk camp juga. Untuk camp di situ. Jadi bisa konsultasi sama Pak siapa itu yang dari alumni UNN tadi dia guru SMA 1 SMA 1 apa? SMA 1 Pancarijang. SMA 1 Pancarijang, dia kebetulan ketua komunitasnya. Berikutnya tadi dari cerita yang digambarkan langsung muncul ideku khusus untuk saya pribadi dan beberapa mungkin teman-teman untuk peneliti. Saya lihat sini menarik juga diteliti bagaimana ini teaching performance atau teaching method dalam membentuk ini shaping the student future. Langsung terbentuk. Wah, bisa artinya gaya belajarnya ini gaya mengajarnya ini guru-guru bisa mengubah mindset yang tadinya cita-citanya menjadi begini langsung dia balik haluan menjadi cita-cita untuk kuasai bahasa Inggris. Tadi ceritanya ini Dinda Sabarudin tadinya biologi langsung berputar haluan ke bahasa Inggris. Luar biasa betul ini pengaruhnya ini teacher performance ataukah teaching method used by English teacher ini luar biasa. Berikutnya ada pesan tadi dua yang saya garis bawahi yang keras ini. Yang pertama self confidence. Jangan malu-malu deh. Jangan don't be shy. Jadi pokoknya kalau orang bilang so tak to ini apa terserah urusannya orang. Artinya yang jelasnya kita mau belajar karena bahasa itu ibaratnya bagaimana sering saya katakan bagaimana itu anak-anak umur golden age mulai umur 0 sampai 5 tahun lah yang mungkin kawasan itu bisa lancar berbahasa baik bahasa Inggris baik bahasa Indonesia ataupun bahasa daerahnya. Kenapa bisa? Tanpa adanya kursus secara formal. Saya yakin they use their ear first, not their eyes. Jadi banyak-banyak mendengar lah. Banyak-banyak mendengar. Ada tadi dengan YouTube, di FB, ada di Instagram, ada di apalagi itu di film-film. Kemarin saya sudah kasih tugas, mudah-mudahan sudah selesai semua nonton film. ada film worksheet analysis. Berikutnya ada lagu, cari lagu-lagu. Jadi kalau misalkan lagu-lagu tadi seperti Westlife waktu zaman-zaman tahun 90-an itu booming-boomingnya Westlife. An empty street, an empty heart, a hole inside my heart. Lagu-lagu slow-slow lah, atau lagunya apa itu? My Heart Will Go On. Ya kalau ada lagi yang dan itu ada mahasiswa saya namanya Jufrianto. Dia lulus sekarang dosen di Poltek Negeri Ambon. Gara-gara dia bisa bahasa Inggris gara-gara dia cinta itu dengan Linkin Park. Dengan Blink 82 itu. Wah, pokoknya gara-gara itu lagu itu tidak Anda pelajari linkingnya, pronounce-nya apanya dari situ luar biasa. Kalau belajar itu kayak orang-orang rap kalau dia berbahasa Inggris. Gara-gara itu sejak SMA dia cinta sama itu. Dia cinta sama betul tadi itu ada istilahnya konsistensi. Betul ada konsistensi. Jadi kalau kita konsistensi silakan. Ya kalau ada yang misalkan di sini bilang tidak terlalu suka bahasa Inggris Pak, bahasa Korea, silakan. Tetapi ingat, tesnya ke Korea pasti bahasa Inggris. Itu Korea nomor 2 pi. Karena mau tidak mau tes beasiswa pasti bahasa Inggris. Walaupun nanti tujuannya ke Korea. Karena saya lihat di sini banyak juga adik-adik mahasiswa yang mungkin perempuan suka nonton film Korea. Secara tidak langsung saya lihat banyak ekspresinya berbahasa Korea. Luar biasa. Ada podcast dan ada ikut kursus-kursus. Oke, mungkin saya terima satu pertanyaan sebelum kita tutup deh. Silakan di unmute mic-nya. Silakan bertanya satu pertanyaan mungkin singkat. Kalau misalkan tidak ada, nanti saya mohon izin mungkin ke Dinda Sabarudin, mungkin siapa tahu ada yang mau konsultasi pribadi, apakah beasiswa, apanya mungkin ada program-program
online learning English-nya Adinda ini, saya izin untuk share kontak, bisa deh ya? Bisa share kontak mungkin, artinya bisa, nanti saya share kontak deh ya? Oh iya iya. Artinya nanti saya share kontak kepada Bisa. adik-adik semua, kepada peserta di sini. Karena tadi sini ada, saya lihat di sini PhD student. Ada tadi saya di sini tadi mahasiswa S3 saya di sini tadi. Ada Pak siapa itu dari Ambon. Pak siapa ini? Pak Hanafi, Pak Iya. Hanafi Palu. Saya tanya tadi lah, wah ini sharing-sharing mahasiswa kan? Saya juga mahasiswa. Saya masih mau belajar bahasa Inggris. Luar biasa. Jadi terima kasih banyak ini Adinda atas sharingnya yang luar biasa. Yang jelas mudah-mudahan insya Allah semuanya bernilai ibadah. Apalagi di bulan Ramadan kita saling sharing sama-sama. Awal sehingga kenapa sih ajak beberapa teman-teman untuk bergabung termasuk Adinda. Pertama, bagaimana kita memotivasi. Karena awal mula dari kita belajar adalah bagaimana ini motivasi ini membara. Kalau sudah motivasi membara, saya yakin enak jalannya untuk kita belajar bahasa Inggris. Seperti itu saya punya mindset untuk kemudian, karena saya tidak tahu juga kenapa saya artinya hobi dengan memberikan ruang-ruang seperti ini ke semua teman-teman. Bulan Juni saya juga ada undangan saya ini untuk motivasi mahasiswa di Temanggung. Ada Temanggung untuk memberikan motivasi di sana, motivasi belajar di tengah pandemik. Jadi jangan tinggal di rumah saja, tetapi gunakan ini anunya. Saya terus terang juga di tengah-tengah ini ada 1 bulan ini saya ikut kursus di beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Ada yang berbayar, ada yang bayar sedikit ya, enggak cukup 100, ada juga yang 200 yang kalian punya dana mungkin. Ada yang kemarin dari Chicago juga ada. Dan luar biasa banyak sekali PR-nya juga. Jadi coba kita gunakan hal-hal yang produktif, apalagi sehingga jangan artinya menjadikan bahasa Inggris itu hanya sebagai secondary saja, tetapi jadikan dia sebagai primary, sebagai landasan dari ilmu pengetahuannya. Karena ini saya lihat mayoritas dari adik-adik ini adalah non English. Karena memang kita akui bahwa kalau misalkan seperti kita jurusan bahasa Inggris, kita harus bertarung dengan orang-orang bahasa Inggris luar biasa. Memang pertarungannya susah. Namun kemudian kalau seperti adik-adik yang rata-rata PCPol di sini, kalau adik-adik punya bekal bahasa Inggris, mau bertarung beasiswa, pasti jarang orang-orang jurusan yang bisa bahasa Inggris. Dia kurang lebih jalan tol itu deh. Jadi kurang mudah-mudahan artinya bersemangat semua, termotivasi. Karena harapan kita, insyaallah untuk materi berikutnya akan disajikan sama rekan dari Adinda Sabarudin juga, Ashabul Kahfi. Beliau alumni dari Inggris. Jadi yang tadi Australia lompat ke Inggris. Berikutnya hari tanggal 18, tanggal 16 sebelumnya senior S2 Pak Dinda Sabarudin dari alumni dari Monash. Tapi beliau baru-baru selesai S3 juga, jadi S2-nya dari Monash, Ibu Nur Rahmawati. Dia dosen sekarang di Universitas Mula Warman, Samarinda. Jadi pas saya share kemarin lah, saya bilang, weh, ini adik tingkah ini. Jadi hari berikutnya nanti dengan Ashabul Kahfi, alumni dari Inggris. Jadi beliau satu tim juga. Nyatanya memang ada uniknya, karena semua yang saya lihat alumni dari luar memang ada uniknya, ada tim-timnya. Bilang, ini rekanku. Kalau bukan rekan sekursus, rekannya meeting dulu. Waktu di Makassar atau di mana rata-rata saya lihat. Dan itu rekannya kalian, kalau ada yang naik, kalau ada yang lulus, yang lain juga pasti ikut-ikut lagi semua. Rata-rata semua saya lihat ada yang suka kumpul di Rotterdam kemarin. Artinya banyak yang lulus juga. Luar biasa. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ini. Berikut waktunya yang luar biasa dari Adinda Sabarudin TESOL International yang meluangkan waktu mungkin kesibukannya kepada kami semua. Dan mudah-mudahan juga waktu-waktu dekat ini
beliau bisa bergabung bersama kita semua, biar kita mau ajukan bergabung bersama kita di Universitas Muhammadiyah Sidian Rapang. Mudah-mudahan insyaallah. Terima kasih banyak kepada semua adik-adik sekalian atas waktunya juga. Nasrul minallah wa fathul qarib wa syirrul mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.